Salam Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan dan doa pagi yang kami beri nama Jumpa dengan Tuhan. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yosua 5 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, "Dan Panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Yosua menerima perintah yang sama dengan yang pernah diterima oleh Musa. Perintah itu begitu sederhana sekali, dan sepertinya tidak ada hubungan dengan keperluan yang dia hadapi saat itu. Sepertinya tidak ada relasinya, tidak ada koneksinya dengan pergumulan yang dia harus selesaikan saat itu. Perintah tersebut yaitu, tanggalkan kasutmu. Padahal Yosua membutuhkan strategi perang. Mengapa dia menerima instruksi seperti itu? Musa menerima perintah yang sama saat dia berada di Gunung Horeb. Dia melihat api yang membakar rumput, tapi rumput itu tidak terbakar. Kasut atau saat ini seringkali kita sebut dengan istilah sepatu, menggambarkan kebanggaan seseorang pada masa itu. Kasut melambangkan harga diri seseorang, dan kasut menunjukkan identitas seseorang. Tidak semua orang bisa memakai kasut. Seorang budak hanya boleh berjalan dengan bertelanjang kaki. Ada berapa banyak di antara kita yang berjalan mengikut Tuhan dengan konsep kita sendiri. Kita merasa bisa menghadapi banyak hal dalam hidup ini menurut cara kita sendiri. Kita merasa lebih mengerti dari Tuhan, sehingga seakan pertolongan itu bisa kita rancang sendiri. Satu kali ada yang sharing dengan saya bahwa dia sedang menjalin hubungan dengan seseorang, dan dia merasa bahwa jodohnya ini pasti dari Tuhan. Mengapa? Karena dia berpikiran bahwa pria yang dia sukai ini sering menulis ayat-ayat rohani di status WA, di Facebook, dan sebagainya. Sehingga dia merasa bahwa ini pasti jodoh dari Tuhan. Ini pasti orang yang Tuhan sediakan untuk saya. Dan ketika mereka berkomunikasi, belum lama berkenalan, mereka sudah membicarakan suatu hal yang serius, padahal belum pernah bertemu. Mereka terpisah jarak jauh. Bahkan ketika yang laki-laki berkata ingin mengajak menikah, ketika nanti bertemu, yang perempuan merasa terbuai, merasa senang sekali. Tapi belakangan, apa yang dia inginkan, apa yang dia bayangkan, yang dia angan-angankan, ternyata hanya sesuatu yang semu, sesuatu yang tidak menjadi kenyataan. Mengapa demikian? Ternyata orang yang dia kenal itu, yang dia sukai, yang sering menampilkan ayat-ayat rohani, ayat-ayat firman Tuhan di WA, di status Facebook dan sebagainya, ternyata termasuk dari salah satu kelompok penipuan. Dan dia merasa, kenapa kok bisa demikian, Pak? Karena dia berjalan dengan pemikiran dia sendiri, bahwa kalau dia nulis ayat rohani, dia pasti adalah yang Tuhan berikan untuk saya. Padahal segala sesuatu masih harus diuji, segala sesuatu masih harus dipertimbangkan dengan baik. Dan dia sempat kecewa dan menyesal dengan keputusannya. Tapi beruntung Tuhan sudah singkapkan dari awal, sehingga tidak jadi dia melanjutkan hubungan yang lebih serius. Ketika datang pada Tuhan, jangan datang dengan konsep sendiri. Betapa sering kita seperti mengajari Tuhan. Kita merasa bahwa keuangan keluarga saya akan tertolong kalau Tuhan membuat barang ini laku. Ekonomi keluarga saya akan aman kalau saya bekerja di tempat yang itu. Kebutuhan saya aman kalau saya dapat arisan atau tunjangan. Saya akan bahagia kalau punya anak.
atau memiliki kedudukan yang bagus, dan sebagainya. Saya pernah punya teman guru yang berpikir kalau tunjangan sertifikasi gurunya cair, maka hidupnya akan aman. Kebutuhan akan terpenuhi dengan baik. Akibatnya, tunjangan sertifikasinya tidak segera cair. Dan ketika menjelang cair, ada saja hambatannya. Mengapa demikian? Karena dia sedang berharap pada tunjangan tersebut. Dia sedang punya pola pikir sendiri. Mari kita tanggalkan kasut kita. Kasut ini bisa berupa kedagingan kita, karakter kita, kekuatan, dan kemampuan kita. Kasut juga berarti ego yang kita miliki, termasuk sandaran kita pada sesuatu di luar Tuhan. Ketika kita datang pada Tuhan, mari kita datang dengan kerendahan hati, tidak lagi dengan konsep yang kita miliki. Kita datang seperti seorang hamba atau budak yang tidak punya hak pribadi. Kita menyerahkan pergumulan kita untuk diselesaikan dengan cara Tuhan sendiri. Bukan berarti tidak boleh memiliki rencana atau keinginan, tapi kita kembalikan pada kehendak Tuhan. Tidak usah ngotot. Kalau memang Tuhan berkenan, ya bisa jadi sesuai dengan yang kita rencanakan. Kalau tidak, Dia punya ribuan cara yang lebih ajaib untuk menolong kita. Sekali lagi, kita tanggalkan kasut kita. Kita tanggalkan segala konsep dan rencana kita. Balik pada kehendak Tuhan. Kembali ikuti yang Tuhan mau. Kalau punya rencana, hadapkan dulu pada Tuhan. Apakah Dia berkenan dengan rencana kita? Jangan semua sudah direncanakan dengan matang, baru datang pada Tuhan. Sehingga Tuhan dipaksa untuk ikuti kemauan kita. Dan Dia hanya seperti menjadi tukang stempel yang harus mengizinkan rencana kita. Yosua ketika menanggalkan kasut, dia menerima perintah yang tidak biasa. Dia harus mengelilingi tembok Yeriko tanpa mengandalkan kekuatan senjata. Hanya membawa sangkakala dan disertai pujian sorak-sorai pada Tuhan. Padahal Yosua sudah pengalaman berkali-kali menghadapi peperangan. Dia ahli mengatur strategi. Tapi ketika dia datang pada Tuhan, dia tanggalkan konsepnya. Dia tinggalkan pola pikirnya. Dia melepaskan kasutnya. Dan dia siap menerima instruksi dari Tuhan. Yang tidak biasa, yang berbeda dari yang dia kerjakan sehari-hari. Mari kita tanggalkan kasut kita pada hari ini. Lalu kita ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk menyelesaikan masalah keuangan, kesehatan, keluarga, atau pergumulan hidup kita yang lain. Saya yakin Dia mampu menolong kita dengan caranya sendiri dalam waktu yang Dia tentukan. Percayalah, Tuhan Yesus masih baik bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami mau belajar menanggalkan kasut kami, menanggalkan ego kami, menanggalkan apa yang menjadi kebanggaan kami dan menjadi pola pikir kami. Ajari kami Tuhan untuk ikuti apa yang Engkau mau, untuk mengerjakan apa yang Engkau perintahkan, untuk menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Bukan lagi berdasarkan strategi kami, kemampuan kami, pola pikir kami, bahkan apa yang kelihatannya baik, tapi ternyata tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar, ikuti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan kami, Engkaulah sandaran kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat menjadi pribadi yang mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Tanggalkan kasut kita. Salam dari saya Yogi Raharjo dari Mizpah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.